karunia, ya, itu Calvin. Luther diselamatkan, menerima keselamatan itu harus berdasarkan iman. Di situ, ini inti-intinya saya di situ. Sementara Calvin itu di sana. Nah, cuman memang ini sama saja. Macam saya katakan tadi, saya kasih contoh seperti GPD dengan GBI. Kita tetap beda payung, tapi ada kemiripan soal ajaran, soal tata ibadah, jadi lebih banyak miripnya dibanding dengan perbedaannya. Mungkin miripnya 90%, perbedaannya cuma 10%. Seperti itu kira-kira. Cuman kenapa Luther tidak masuk kepada dogmatika? Luther termasuk kepada reformasi. Karena ini sejarah gereja. Sejarah gereja. Evangelikal, Injili. Dan ini kan menjadi gereja mainstream sekarang. Nah, gitu. Walaupun isinya ada di dogmatika. Tapi dia lebih kepada reformasi sejarah gereja. Bagaimana awal pergerakan gereja menjadi gereja seperti sekarang ini. Nah, dari sini, dari Wittenberg. Dulu kan tidak ada itu ini Injili atau Protestan. Yang ada kan cuma Katolik toh. Tapi begitu Luther masuk, nah, dia merombak, itu sejarah mencatat. Nanti kemudian sesudah Luther ada Calvin, ada Zwingli, ada Anabaptis. Ya. Mereka tidak lagi merubah melawan Katolik. Calvin, Anabaptis, bukan dia melawan Katolik tadi. Kemudian dia mendirikan gereja keluar dari Katolik. Tapi mereka bagian dari reformasi hanya menekankan pengajaran di yang spesifik yang lain lagi. Mereka bagian dari reformasi yang dibangun oleh Luther pertama, tapi kemudian yang mereka lakukan ya sudah ada yang lain seperti Anabaptis. Pengajarannya apa? Seperti Calvin. Itu. Pengajarannya apa? Seperti Arminian. Pengajarannya apa? Tapi sebenarnya bagian dari tadi sudah generasi-generasi yang selanjutnya yang ada di reformasi. Gimana? Silakan. Gimana silakan Pak Ricky? Ya, mic-nya dia. Ya, mic-nya mikrofonnya dikasih hidup. Oke, benar. Berarti Calvinistik, Armenian maupun konvenan itu berarti apakah dia itu berasal muasal dari protes, dari Injili, berasal muasal dari Wittenberg? Reformasi. Awalnya dari reformasi. Iya, awalnya dari situ semua. Ya. Cuman karena itu karena reformasi itu dimulai dari Wittenberg. Ya. Reformasi itu dimulai dari Wittenberg itu. Ya. Karena sebelum Wittenberg, peristiwa penempelan dalil di Wittenberg oleh Lutheran, yang ada belum ada yang lain-lain, Katolik kok. Ada Katolik Barat maupun Timur. Nanti sesudah dari reformasi dari Wittenberg, maka muncullah yang lain, bukan hanya Luther. Luther pembuka jalan reformasi. Makanya dia lebih kepada teologi sejarah. Jadi Luther pembuka reformasi sehingga muncul gerakan-gerakan yang lain. Calvin, Arminian, Anabaptis, Zwingli, dan lain-lain. Ya. Sampai sekarang ada full gospel dan ada karismatik. Gitu, Pak. Oke, siapa lagi? Silakan. Ya, silakan. Mungkin ada yang lain, silakan.
Oke, kita coba maju-maju ya. Oke, oh ya. Nah, ini. Nah, gereja yang didirikan Luther dan para pengikutnya yang memisahkan diri dari gereja Rom Katolik disebut ini. Nah, ini tadi. Ya. Ini. Ya. Pada abad ke-19, pada abad ke-19 dan 20 ini, evangelikal itu cenderung mundur. Karena tidak mampu, tidak tahan menghadapi serangan liberal. Ya, itu fakta kan yang kita lihat sekarang. Jadi gereja-gereja Injili, gereja Injili dan cabang-cabangnya, ada Protestan, ada lain-lain, itu cenderung mundur di abad 19-20. Ya. Selain dia tidak mampu menghadapi serangan liberal, karena juga sudah banyak gereja-gereja yang punya pertumbuhan yang lebih cepat, seperti Injil sepenuh atau full gospel, di mana kita punya aliran, dan karismatik. Sementara basis-basis dari gereja evangelikal ini ada di Eropa. Basis dari gereja-gerejanya Luther ini ada di Eropa, tersebar di Eropa. Ini basis anggotanya. Evangelikal ada di Eropa. Nah, di Eropa itu kekristenan hampir mati. Kekristenan mengalami kemunduran karena serangan dari liberal melalui filsafat. Nah, melalui filsafat, ilmu pengetahuan, sehingga orang-orang yang ada di Eropa yang masuk gereja itu tinggal orang-orang tua. Itu sehingga disebut cenderung mundur. Dia ini cenderung mundur. Nih, dia cenderung mundur karena kehilangan anggota. Anggota-anggota generasinya itu tidak ada lagi yang mau masuk gereja karena lebih mendengarkan kepada ilmu pengetahuan, filsafat, ya bahkan ada yang jadi ateis. Ada yang jadi ateis, tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, itu adalah bentuk serangan dari liberal yang membuat gereja ini atau gerakan ini mundur di Eropa. Di kekristenan di Eropa itu yang bertahan tinggal dari full gospel dan karismatik. Jadi dia cenderung mundur ya, karena kemajuan teknologi di Eropa, kemajuan peradaban manusia di Eropa, itu yang membuat gerakan-gerakan evangelikal ini mengalami kemunduran. Ya. Yang tadinya mereka mengutus banyak misionari-misionari, akhirnya justru di mana misionari mereka pergi itu justru situ yang bertumbuh. Tapi di daerah-daerah yang mengutus misionari mengalami kemunduran. Nah, pada tahun-tahun belakangan ini, evangelikal itu menjadi semakin menonjol. Ya. Jadi belakangan ini evangelikal itu dia lebih menonjol melalui sekolah-sekolah. Ini yang diandalkan. Dia menonjol melalui universitasnya, seminari-seminarinya, serta tulisan-tulisan yang ada, tulisan-tulisan ilmiah baik yang ada di media maupun di baik media massa, ya, media cetak. Karena kita lihat kalau universitas, contoh saja di Sulawesi Tengah, di Tentena ada Unkrit, Universitas Kristen. Di Manado ada Unkrit juga, Universitas Kristen Tomohon. Ya. Kemudian punya rumah sakit. Dia tinggal menonjol di situ. Ini evangelikal. Ya. Tinggal menonjol di situ. Seperti SAAT.
SAT itu lampunya itu. Menonjolnya dia di sana. Nah, kalau kita melihat sejarah, ya ini sejarah ini dari evangelikal. Ini sejarah menurut Josh Marsden, sejarah tahapan dari kelompok atau aliran evangelikal. Yang pertama mulai tahun 1870-an sampai akhir Perang Dunia Pertama. Suatu periode di mana teologi liberal muncul. Ya. Periode di mana periode liberal muncul yang namanya kelompok Holiness. Ya. Jadi liberal muncul, kelompok Holiness juga muncul. Kemudian tahapan kedua, tahun 1919 sampai 1926. Evangelikal berada di antara Protestanisme sebagai aliran utama, arus utama. Dia terjebak di sini, antara Injili dan Protestan. Tahapan yang ketiga tahun 26. Evangelikal dipandang sebagai sekte. Kebanyakan beroperasi di luar denominasi utama melalui sekolah-sekolah dan misi-misi yang independen. Ya. Tahun 1926 itu evangelikal itu dianggap sekte. Sampai tahun 60. Tahap keempat adalah dari tahun 40-an sampai sekarang ada yang namanya evangelikalisme baru. Nah, evangelikalisme baru itu muncul dari fundamentalis pertama. Karena evangelikal di tahap 1, 2, 3 itu mengalami kemunduran. Orang yang di fundamentalis pertama yang tidak masuk kelompok evangelikal pertama itu menamakan diri evangelikalisme baru. Dia menamakan diri evangelikalisme baru. Dua gerakan muncul di permukaan. Jadi ada namanya evangelikalisme dan fundamentalisme separatik. Itu dari sini. Dari sini. Ya. Jadi evangelikal yang pertama itu hilang, muncul yang kedua evangelikalisme. Yang pertama cuma evangelikal, tapi yang kedua hasil dari fundamentalis pertama disebut dengan evangelikalisme. Kemudian fundamentalis yang pertama ini dinamakan sebagai fundamentalis separatik. Ya, ini fundamentalis separatik. Lebih banyak di antara kedua kelompok pada zaman ini adalah evangelikal. Kalau sekarang ini lebih banyak ini evangelikal. Yang tidak mau dianggap sebagai fundamentalis, tetapi sebagai konservatif secara teologis. Nah, jadi kelompok ini mereka tidak mau disebut dengan fundamentalis, tapi mereka lebih suka disebut dengan konservatif secara teologis. Konservatif secara teologis. Ada yang mau bertanya silakan. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum kita lebih jauh, ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya. Febri ada mau tanya?
Pak Riki, mau tanya atau tidak? Kalau tidak kita coba lanjut terus. Nah, mari kita lihat ini pandangan dari kelompok ini. Ya, ini secara doktrin ya. Jadi secara doktrin dari kedua kelompok ini, ya, pertama ini mereka menyatakan kesetiaan yang teguh pada dan militan atas dasar-dasar iman atau yang fundamental dari iman. Ya, terutama kelima butir, gitu. Terutama kelima butir yang itu pertama pengilhaman dan kemutlakan Alkitab. Ini dasar-dasar fundamental dari secara teologis bagi kelompok konservatif ini. Jadi pengilhaman dan kemutlakan Alkitab itu mereka terima, tidak seperti liberal yang meragukan pengilhaman dan kemutlakan Alkitab. Tapi kelompok evangelikalisme dan fundamental secara teologis, mereka itu menerima, ya, mereka menerima itu sebagai dasar-dasar iman yang benar. Yang pertama, menerima pengilhaman dan kemutlakan Alkitab. Yang kedua, keilahian Kristus atau eksistensi dari kristologi itu, jadi keilahian Kristus dan kelahiran dari anak darah yaitu Maryam itu mutlak, tidak diragukan. Jadi kealahan Kristus, keilahian Kristus yang dilahirkan melalui anak darah, melalui Maria itu mutlak. Nah, kalau liberal kan beda. Liberal tidak bisa terima itu. Karena mana bisa Allah dilahirkan dari manusia. Ya. Tapi dalam dasar iman dari kelompok ini, dua kelompok ini, itu menerima. Dan ini menjadi dasar iman Kristen yang sehat sampai sekarang ini. Dasar yang ketiga, kematian Kristus. Ya. Kematian Kristus sebagai ganti dan penebus dosa manusia. Ini mutlak. Mutlak sebagai dasar-dasar iman yang sangat fundamental. Dan yang keempat, kebangkitan Kristus secara jasmani. Kebangkitan tubuh maksudnya. Kebangkitan tubuh atau kebangkitan jasmani yang terjadi. Itu mutlak. Ya. Dan yang kelima adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali itu mutlak. Nah, poin kedua ini, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima ini berbicara tentang kristologi. Poin kedua, ketiga, keempat, kelima ini masalah kristologi. Kenapa di sini banyak? Karena masalah kristologi itu adalah masalah yang krusial dalam teologi sekarang, teologi modern. Karena kebanyakan aliran-aliran teologi modern itu tidak sepaham dengan keilahian Yesus Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kedatangan Kristus. Tapi oleh kelompok ini, baik evangelikal maupun fundamental, ini dijadikan dasar iman. Dasar iman yang benar bagi setiap orang-orang yang percaya untuk melawan
liberalisme tadi. Nah, di samping itu, gerakan ini ditandai oleh mentalitas separatis. Yakni membenarkan pemisahan secara religius dari siapa saja yang tidak menyatakan